Apa yang terjadi di malam itu sangatlah mengerikan. Ketika bulan yang sangat sakral ini sudah datang. Bermula dari kematian seorang dukun yang sangat ditakuti di kampung tersebut, terjadilah sesuatu yang sangat menakutkan. Teror dari sosok yang ditakuti untuk kembali datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ryu Wijaya, di sebuah kisah misteri. Terima kasih untuk sahabat yang telah mengklik video ini. Terima kasih untuk sahabat yang telah memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video sebuah kisah misteri selanjutnya. Dan jangan lupa bagikan video sebuah kisah misteri ke akun sosial media sahabat-sahabat semua. Jangan lupa untuk like dan berikan komentar tentang cerita yang saya bawakan di video kali ini. Terima kasih juga sahabat-sahabat yang sudah komentar, absen, teman-teman dari WhatsApp group juga terima kasih. Dan untuk sahabat-sahabat yang mau lebih akrab dengan saya, boleh follow akun Instagram pribadi saya di Ryu.wijaya91. Ikuti juga akun TikTok kami, TikTok sebuah kisah misteri official, karena banyak cerita-cerita pendek kiriman sahabat yang sengaja saya bawakan di TikTok dan tidak saya tayangkan di YouTube Ryu Wijaya. Dan untuk sahabat yang ingin berbagi cerita misteri yang ingin dibawakan di segmen sebuah kisah misteri, boleh tuliskan cerita atau bisa kirimkan voice note melalui WhatsApp di nomor 0882 6975 2103. Insya Allah admin akan segera merespon di jam kerja jam 9 pagi sampai di jam 10 malam. Terima kasih untuk sahabat yang sudah berpartisipasi membagikan cerita-cerita menarik yang sudah saya tayangkan di channel Ryu Wijaya. Dan di malam ini, sekarang di Jambi waktu menunjukkan masuk tengah malam. Sekarang ini jam 1:15, sudah masuk tengah malam sahabat-sahabat. Memang setiap cerita misteri yang saya bawakan itu rata-rata tengah malam take-nya, dan di malam ini suasana agak sedikit mencekam, agak sedikit berbeda atau agak lain bahasanya, karena sebuah kisah kiriman dari Pak Subroto beserta istri ini cukup bikin bulu tengkuk saya merinding ketika saya mempelajari, ketika saya menghafal cerita atau naskah yang sudah disiapkan oleh tim sebuah kisah misteri, kisah pocong yang gentayangan di malam satu suro, atau kisah ini saya beri judul Pocong Suro. Dalam istilah adat ya, jadi kita kembali ke keragaman budaya di Nusantara ini. Jadi Pak Subroto yang tinggal di pinggiran daerah istimewa Yogyakarta, beliau yang beserta istrinya ini selalu dua-duaan setiap malamnya mendengarkan kisah misteri yang saya bawakan. Beliau ingin berpartisipasi mengirimkan sebuah kisah, yaitu kisah tentang Pocong Suro ini tadi. Nah, Pak Subroto yang tinggal di sekitaran wilayah
Yogyakarta atau daerah istimewa Yogyakarta yang masih kental sekali kultur adat istiadat kebudayaannya dengan adat istiadat Jawa dan mempercayai kalau malam Satu Suro ini adalah malam yang cukup sakral. Sakral dalam sudut pandang beberapa yang akan saya bagikan. Pertama, kalau kita kembali ke tata cara kebudayaan orang-orang keraton atau yang di sekitaran keraton daerah istimewa Yogyakarta, di malam Satu Suro itu ada ritual tersendiri ya. Ada yang memandikan pusaka, ada yang tirap pusaka ya bahasanya. Kalau salah nanti tolong diperbaikin. Nah, ada juga yang menganggap kalau malam Satu Suro ini adalah malam keramat, karena dipercaya sebagian masyarakat Jawa kalau malam Satu Suro ini demit makhluk halus, arwah-arwah ini pada gentayangan, dan di wilayah tertentu yang mempercayai kalau malam Satu Suro malam keramat itu kita tidak boleh atau diberikan pantangan untuk keluar di malam tersebut. Nah, sudut pandang kisah yang dibagikan Pak Subroto ini dari sudut pandang yang mempercayai kebudayaan itu, bahwa malam Satu Suro adalah malam keramat. Tidak ada aktivitas apa-apa di kampung tempat tinggal Pak Subroto. Bahkan ketika ada yang mendesak, ini kalau bisa besok aja lah diselesaikan, jangan sampai keluar di malam Satu Suro. Kisah ini berlatar waktu di tahun 1982 silam, yang mana Pak Broto, di sini kita katakan ya, Pak Broto ini masih muda, sahabat-sahabat, masih bujangan. Pak Broto yang tinggal sekitaran wilayah ibu kota Yogyakarta, yang mana desanya ini orang-orangnya mempercayai adat istiadat yang seperti saya katakan, kalau di malam Satu Suro ini malam keramat, di malam keramat malam Satu Suro. Pak Subroto dan seluruh warga kampung ini pernah digegerkan dengan teror pocong dukun yang meninggal. Jadi ceritanya kayak gini, sahabat-sahabat. Di kampung tempat tinggal Pak Broto, ini ada seorang ahli supranatural atau dukun lah, saya katakan di sini ya. Ini bernama Ki Rekso, yang mana Ki Rekso ini memiliki kemampuan supranatural. Ini sudah dikenal oleh banyak orang, bukan cuma dari warga kampung, bahkan dari luar pulau. Orang banyak mendatangi kediaman Ki Rekso untuk bertemu dengan Ki Rekso dengan berbagai macam hajat atau tujuan. Salah satunya tujuan orang-orang mendekati atau mendatangi Ki Rekso ini minta bantuan dalam hal pelet dan santet. Media santet yang dipergunakan Ki Rekso untuk menyakiti orang-orang yang ya istilahnya orang-orang yang ingin disantet lah sama Ki Rekso ini dikenal di kampung tersebut dengan istilah wanaspati atau banaspati atau bola api terbang. Nah, ini terbukti dan realita itu memang disaksikan langsung oleh narasumber kita, Pak Broto ini. Ya, jadi Pak Broto yang rumahnya tidak terlalu jauh nih dari rumah Ki Rekso. Nah, Pak Broto mengatakan kehidupan Ki Rekso ini walaupun banyak orang yang berasal dari luar daerah datang ngasih duit, ngasih upahan untuk nyantet orang, tapi kehidupannya ya kayak gitu aja. Semakin hari semakin rame orang yang datang ke rumah Ki Rekso, ini kehidupannya kayak semakin melarat loh gitu sahabat-sahabat. Ya mungkin itu sisi gelap atau sisi lain dari kerjaan Ki Rekso, karena ya ini rezeki tidak halal, ya duit hantu dimakan setan, istilahnya kayak gitu. Nah, Ki Rekso ini tinggal di rumah gubuk bersama istri dan seorang anak laki-laki, anak tunggal dari Ki Rekso. Nah, anak tunggal dari Ki Rekso ini, anak laki-lakinya itu, ini ada sedikit kekurangan, yaitu anak ini tunarungu, sahabat-sahabat, tidak bisa berbicara, dan usia anak Ki Rekso ini hampir sebaya dengan Pak Broto. Istri dari Ki Rekso ini dia berladang ya, adalah sepetak sawah di belakang rumahnya. Anaknya bantu istrinya, sedangkan Ki Rekso ini jarang sekali keluar rumah. Dia itu lebih aktif di malam hari. Kalau siang
jarang sekali kelihatan. Mendekati waktu maghrib sampai tengah malam, ini Ki Rekso entah apa yang dilakukannya, dia sering sekali berkeliaran di tengah kampung. Warga-warga kampung banyak yang tidak senang dengan Ki Rekso, ada juga yang senang dengan Ki Rekso. Ketidaksenangan warga kampung dengan Ki Rekso ini bukan tidak ada alasan, bukan dari latar belakang Ki Rekso seorang dukun memiliki ilmu kesaktian untuk menyakiti orang atau ilmu santet, enggak, tapi dari sikap perilaku Ki Rekso sendiri. Ki Rekso ini orangnya introvert, arogan, angkuh, dan gampang sekali tersinggung. Ketika ada yang menyinggung perasaan Ki Rekso, tidak main-main. Ki Rekso di sini langsung melepaskan banaspati dan menyakiti orang tersebut. Ada satu korban yang dibunuh oleh Ki Rekso, tapi warga tidak dapat ya nuduh kalau Ki Rekso bunuh orang itu. Orang itu adalah tetangga dari Pak Broto sendiri. Anak Ki Rekso ini kan tunarungu. Anak Ki Rekso ini ya boleh dikatakan nakal lah. Ya walaupun dia ada sedikit kekurangan, cacat bawaan lahir, tidak bisa ngomong, pendengarannya kurang, tapi anaknya itu badung sekali, merasa besar kepala kalau bapaknya ini selalu melindungi anak itu. Jadi pada suatu ketika tetangga dari Pak Broto ini ada kambing, sahabat-sahabat. Nah, kambingnya itu baru melahirkan. Nah, anak kambing ini kan kalau baru lahir itu lucu, baru belajar tegak, kemana induknya pergi ngikutin gitu, mau nyusu. Nah, pada satu siang anak Ki Rekso yang sudah sebaya dengan Pak Broto, pada saat itu usianya kurang lebih sekitar 18-19 tahun lah, bukan anak-anak lagi, sudah remaja, sudah bujangan. Nah, melihat anak kambing itu, ndak tahu apa yang dia pikirkan, diambil anak kambing itu, digendong dan dibawa pulang, seakan-akan ya mau mencuri, tapi kan ndak tahu niat hati itu mau minjem sebentar atau mau dimainin atau memang mau mencuri. Nah, ketika si pemilik kambing, tetangga dari Pak Broto, tahu kalau anak kambingnya itu diambil sama anak Ki Rekso, ini langsung mendatangi rumah Ki Rekso, langsung marah-marah minta anak laki-laki Ki Rekso mengembalikan anak kambing itu. Dan anak kambing itu memang ada di belakang rumah Ki Rekso sambil ngembek-ngembek. Anak kambing kehilangan induk, ya ngembek lah, minta nyusu. Nah, jadi Ki Rekso tersinggung karena orang ini nuduh anaknya mencuri. Mau ditanyakan kepada anaknya, bener nggak kamu mencuri? Anak ini kan nggak bisa ngomong, jadi nggak bisa ditanya. Nah, ketika ditanya sama Ki Rekso, dikerasin sama Ki Rekso, dan orang yang nuduh maling ini juga bertanya dengan keras atau dengan tuduhan keras, anak Ki Rekso yang tadinya bandel, yang melawan lah, ini tiba-tiba saja menangis dan membuat Ki Rekso marah. Nah, Ki Rekso mengembalikan anak kambing itu. Ini disaksikan oleh warga banyak nih yang datang ke sana, termasuk Pak Broto, dan di hadapan Pak Broto dan orang-orang kampung itu juga lah. Ki Rekso mengatakan, kita buktikan saja. Kalau memang anakku berniat mencuri anak kambing kamu, biarlah aku yang menanggung semuanya. Tapi kalau anakku tidak ada maksud mencuri, kamulah yang akan menggantikannya. Menggantikannya itu tidak tahu maksudnya apa. Seakan-akan dengan ada ancaman, ya sudah, anak kambing dibalikin, warga pun bubar. Nah, orang yang mendapat ancaman dari Ki Rekso ini, dia tidak merasa terancam karena cuma sekedar omongan, tapi 2 malam selanjutnya, ini beberapa pemuda yang tengah ronda atau jaga malam di kampung tersebut, ini melihat dari arah sawah atau ladang di belakang rumah Ki Rekso, ini keluar bola api. Awalnya bola api itu keluar kecil, lama-lama besar, terbang, dan turunnya pas di samping rumah Pak Broto, di rumah si pemilik anak kambing. Terdengar suara letusan, dan esok paginya bendera kuning sudah ada di depan rumah orang tersebut. Meninggal dunia mendadak. Nah, dari kejadian itulah warga-warga kampung ngerasa, kok ini orang main hakim sendiri. Tapi mau dituduh kan tidak bisa. Tidak ada saksi mata, walaupun ada pemuda yang sedang ronda melihat bola api, tapi kan tidak tahu bola api itu bola apa, apakah itu memang betul banaspati atau kiriman santet. Dan itu juga arahnya bukan berasal dari rumah Ki Rekso, cuman dari belakang rumah Ki Rekso. Dari apa yang terjadi pada saat itulah, orang-orang pada banyak yang tidak senang dengan Ki Rekso, tapi orang-orang yang berkepentingan dengan Ki Rekso ini menjunjung Ki Rekso,
mengagung-agungkan Ki Rekso. Singkat cerita, setiap malam satu suro, ya warga-warga kampung ini kan sudah ada larang pantangnya. Mereka lebih banyak melakukan aktivitas itu di dalam rumah. Jadi misalnya nanti malam nih, malam satu suro nih, ya jadi aktivitas ya misalnya ada yang mau dibeli atau ada yang mau dipersiapkan atau ada urusan keluar, ya diuruslah siang-siang. Jadi malam setelah senja turun, malam datang, mereka berada di rumah, tak ada satupun warga yang keluar kecuali siapa? Ya tentunya seorang dukun yang memiliki ilmu kesaktian tinggi. Dia keluar mondar-mandir di kampung. Ki Rekso berjalan santai seakan-akan ya malam satu suro itu bukan malam apa-apa. Dan Ki Rekso ini berjalan tidak sendirian loh sahabat-sahabat. Banyak yang mengintip di tengah malam satu suro. Ki Rekso ini berjalan dengan khodam-khodam atau parewang-parewangan atau peliharaan-peliharaan dari Ki Rekso. Dan itu menekankan bahwa benar mitos orang tua dulu, malam satu suro jin, setan, iblis itu pada keluar. Itu bentuknya ada yang setengah manusia, itu bentuknya ada yang tinggi, saking kan tingginya cuman kelihatan kaki dan pinggangnya saja. Ada yang bentuk wajahnya hancur. Dan Ki Rekso ini membawa parewang-parewangan atau peliharaan-peliharaan Ki Rekso ini berkeliling kampung. Dan sebelum mendekati malam satu suro, Ki Rekso ini selalu meminta swadaya masyarakat, minta duit, yang mana katanya di malam satu suro nanti aku akan mengadakan ritual menetralisir makhluk-makhluk gaib yang ingin mengganggu di wilayah desa kita. Itu mau ku tangkepin, itu mau ku taklukan, itu mau ku habisin lah istilahnya, biar kampung kita tidak diganggu oleh sosok-sosok makhluk astral. Nah, sebagian yang takut dengan apa yang diceritakan Ki Rekso, kalau kalian tidak bantu ya sudah, aku cuma menetralisir wilayah pekarangan rumahku saja. Rumah kalian ya masa bodoh, kalau diganggu nanti jangan minta tolong sama aku. Nah, dari situlah Ki Rekso ini mengumpulkan banyak uang. Dan memang terbukti di malam itu Ki Rekso ini kayak karnaval dengan makhluk-makhluk gaib yang menakutkan. Jadi kesaktian, kehebatan dari Ki Rekso ini bukan isapan jempol, memang terbukti dan diakui oleh warga setempat. Nah, masuklah di sini ke masa-masa ketika kejayaan, ketika kehebatan dari Ki Rekso itu cuma tinggal kenangan. Ingat sahabat-sahabat, segala sesuatu yang kita miliki itu hanyalah titipan. Yang pasti hanyalah takdir yang Allah berikan kepada kita. Begitu juga kesaktian, kehebatan dari Ki Rekso. Umur bertambah, semakin hari kita semakin tua. Ilmu itu tidak membuat kita awet muda, ilmu itu tidak membuat kita bertahan hidup di dunia ini. Apalagi ilmu yang nyala, ilmu sesat, nyakitin orang, nyantet orang, seperti apa yang dilakukan oleh Ki Rekso. Nah, kira-kira umur Ki Rekso ini masuk di usia 60, mau masuk 69, mau masuk 70. Ki Rekso ini tiba-tiba saja lumpuh, tidak bisa ngapa-ngapain. Ki Rekso cuma bisa lirik kiri, lirik kanan, cuma bisa ngomong tanpa bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Orang-orang banyak datang menemui Ki Rekso minta bantuan, semuanya ditolak oleh Ki Rekso, termasuk warga-warga kampung yang minta bantuan dengan Ki Rekso berkaitan dengan hajat yang jahat. Ki Rekso tidak nerima lagi karena Ki Rekso mau bantu orang. Aku saja, diriku sendiri saja tidak bisa aku tolong dari penyakit ini. Jadi Ki Rekso mengakui kalau kemampuannya itu tinggal untuk bertahan hidup saja. Jadi tidak terima pasien lagi. Dari situlah kehidupan Ki Rekso semakin terpuruk. Terpuruk seperti apa? Ya jelas, Ki Rekso tidak ada penghasilan lagi, istrinya harus pontang-panting mengurus ladang, mengurus sawah, sedangkan anak Ki Rekso ini masih petentang-petenteng, seakan-akan bapaknya masih memiliki power. Nah, dari situ orang-orang yang tadinya pro sama Ki Rekso ini mulai, ngapain kita sanjung-sanjung lagi Ki Rekso, ngapain kita peduliin lagi Ki Rekso, dia tidak bisa bantu kita lagi. Nah, semakin banyaklah warga kampung yang tidak senang dengan Ki Rekso. Berbulan-bulan Ki Rekso sakit.
Berbulan-bulan pula Ki Rekso ini merasakan penderitaan. Tak ada satupun warga yang mau membantu atau kasihan dengan keadaan Ki Rekso pada saat itu. Sampailah di mana Ki Rekso sudah berbulan-bulan sakit. Ketika orang lewat di depan rumah Ki Rekso, ini bau busuk tercium sangat pekat sekali, sahabat-sahabat. Bau busuk itu bukan bau busuk mayat atau bau busuk bangke, enggak, tapi bau busuk kotoran manusia. Nah, dari situlah warga tidak nyaman ya dengan keadaan lingkungan seperti itu. Mereka beramai-ramai, termasuk bapaknya Pak Broto yang mengirimkan cerita ini, itu bersama Bapak Kepala Desa datang menemui istri dan anak dari Ki Rekso untuk melihat kondisi Ki Rekso. Ternyata karena istri dari Ki Rekso ini sibuk nyari duit untuk biaya perobatan, untuk biaya makan, sedangkan anaknya ndak ngerti apa-apa. Ya karena dimanja, ditambah lagi ada kekurangan dari anak Ki Rekso ini telantar di rumah, sahabat-sahabat. Jadi ya dia ndak bisa kemana-mana lagi, buang air itu di tempat tidur. Sampai kotorannya itu banyak lah di sana. Istrinya ndak sanggup kayaknya ngurus Ki Rekso, telantar lah jadinya sakit Ki Rekso ini, sedangkan anaknya ini ndak bisa diandalkan. Nah, ketika warga datang, termasuk bapak dari narasumber yang mengirimkan kisah ini ya, bapaknya dari Pak Broto, ini ya mendengar satu ucapan atau satu kalimat lah yang diucapkan oleh Ki Rekso, yang mana ucapan tersebut menjadi mimpi buruk bagi seluruh warga desa. Jadi Bapak Kepala Desa ya menanyakan keadaan Ki Rekso. Ya, Ki Rekso jawab, "Untuk apa kalian datang ke sini? Mau mentertawakan aku? Ya, tertawakanlah. Mau kasihan sama aku? Tidak usah. Sudah terlambat. Tunggu saja nanti. Malam suro, kalian semua akan mendapatkan balasan." Cuman itu yang diucapkan oleh Ki Rekso, dan mereka semua diusir sama Ki Rekso. Jadi sebelum mereka keluar dari rumah Ki Rekso berteriak seakan-akan ingin meluapkan emosinya. "Kalian pikir aku sudah habis? Kalian pikir kemampuanku sudah tidak ada lagi? Kalian tunggu pembalasanku." Tapi Ki Rekso kayak ndak menunjukkan itu untuk orang-orang yang baru saja keluar dari rumahnya, ndak. Kayak dia marah dengan keadaan, kayak dia teriak, "Wah!" Nah, jadi keluarlah mereka, yang mana suro atau malam suro yang disebut oleh Ki Rekso ini tinggal menghitung hari, sahabat-sahabat. Ndak sampai seminggu lagi malam suro itu akan datang. Nah, mereka-mereka yang mendengar apa yang diucapkan Ki Rekso, mereka ini sebagian tuh udah feeling, ada apa nih? Apa yang akan dilakukan Ki Rekso di malam satu suro? Nah, jadi mereka-mereka ini ya kayak apa ya, sebagian yang mengerti apa yang akan terjadi. Mendekati malam satu suro, mereka meninggalkan rumah mereka untuk tinggal di rumah keluarga yang ada di luar kampung situ. Jadi kampung itu setengah dari warganya itu udah ngungsi menjelang malam satu suro karena sudah mendengar ancaman dari Ki Rekso. Nah, malam satu suro ini tinggal menunggu hitungan jam di siang harinya menjelang sore. Ya kisaran jam-jam 3 masuk jam 4. Anak Ki Rekso yang nggak bisa ngomong ini berteriak mengelilingi kampung. Nggak tahu apa yang diteriakkan, seakan-akan mengisyaratkan sesuatu. Berteriak sekeliling kampung membuat warga bingung, ada apa? Dan akhirnya mereka beramai-ramai mendatangi rumah Ki Rekso. Ternyata Ki Rekso sudah menghembuskan nafas terakhir di sore hari itu. Terlihat istri Ki Rekso sangat sedih sekali, ditambah anak Ki Rekso, anak satu-satunya. Ini tidak bisa dikontrol emosinya, menangis, teriak, ibaratnya depresi lah atas kepergian dari sang bapak. Nah, ini jam 5-an ya, udah sore ini loh sahabat-sahabat. Kepala desa di sini berembuk. Apa yang harus kita lakukan? Ini jenazah, apa kita makamkan besok? Atau segera kita makamkan sore ini? Sebagian warga mengatakan, ya aku tidak peduli. Sebagian lagi mengatakan, makamkan sekarang.
Sebagian lagi mengatakan kalau dimakamkan sekarang, apakah keburu menjelang malam? Ini jenazah belum dimandikan, belum disolatkan, lubang kuburannya belum disiapkan. Apakah terburu atau terkejarlah prosesi pemakamannya? Tapi sebagian lagi mengatakan, kalau kita biarkan semalam menginap di kampung ini, apa kalian tidak takut sesuatu yang buruk akan terjadi? Nah, jadi ditanyalah sama istri almarhum Ki Rekso. Jadi ya, orang ini benci sama Ki Reksonya, tapi dengan istri Ki Rekso. Beliau ini dikenal ramah lah dengan warga-warga setempat. Ya, sering membantulah kalau ada kegiatan, ada hajatan, ada acara, istrinya aktif. Jadi warga bertanya dengan istri dari Ki Rekso, jadi gimana Bu baiknya? Apa ada saran? Mau dimakamkan di mana? Kapan? Ya kalau kami pikir semakin cepat semakin baik. Istri Ki Rekso di sini menyerahkan segala sesuatunya, terserah. Saya ngikut aja. Saya tidak dapat berbuat banyak. Kami tidak punya keluarga. Anak kami tidak bisa diandalkan. Ya ibalah warga dengan kondisi istri dari almarhum Ki Rekso, apalagi melihat anaknya yang masih depresi, masih teriak-teriak, tidak tahu bapaknya udah meninggal, nih harus melakukan apa. Nah akhirnya warga sepakat di sore hari menjelang maghrib, mereka menyiapkan segala sesuatu, dimandikan, ya, disolatkan, hanya beberapa orang yang menyolatkan, dan lubang kuburnya pun sudah disiapkan. Nah, dalam waktu yang terburu-buru, ini sore menjelang maghrib, maghrib itu sudah masuk waktu malam, sahabat-sahabat. Pantang larang di kampung itu kuat sekali. Malam 1 suro tidak ada yang boleh keluar. Di rumah semua. Nah, ini sedang melakukan prosesi pemakaman. Siapa yang tidak takut? Yang dimakamkan ini dukun, dan orang yang dimakamkan ini mengancam, tunggu balasan kalian di malam 1 suro. Pikirkanlah, jenazah ini dimandikan asal-asalan, dikafanin asal-asalan, dan yang menyolatkannya ini hanya beberapa orang saja. Ketika dimakamkan pun, jenazah ini tidak diazanin lagi, ditaruh di dalam, pocongannya dibuka, ya disenderin aja. Ya, wajahnya itu menghadap ke bagian tanah sisi sebelah sini, disenderin begitu saja, ditutup papan, langsung ditimbun. Nggak ada ya istilahnya didoain, dibacain talqin, nggak diazanin, pokoknya dimakamin, dimakamin blek begitu aja, dan itu pun waktu sudah masuk malam. Selesai prosesi pemakaman dari almarhum Ki Suro. Ini mendekati jam 7 malam. Ini sudah malam 1 suro. Nah, jadi warga yang sudah selesai menjalankan tugasnya, yang memakamkan Ki Rekso yang sudah meninggal, mereka pun buru-buru meninggalkan pemakaman, kembali ke rumah masing-masing. Nah, di malam itulah malam teror Pocong Suro. Teror pun dimulai. Di malam itu, di malam 1 suro, setelah sorenya, setelah maghribnya, seluruh warga kampung, termasuk bapak dari Pak Broto yang mengirimkan kisah ini, ikut serta memakamkan Ki Rekso. Malam itu sunyi sesunyi-sunyinya. Di kampung itu, malam 1 suro tersunyi. Malam 1 suro paling mencekam, malam itulah. Sebagian warga yang sudah feeling akan mengalami kejadian buruk di kampung itu, mereka sudah ngungsi ke rumah saudara-saudaranya yang ada di luar kampung. Cuman sebagian saja yang masih tinggal di kampung. Nah, jadi di malam itu, di kisaran jam 10 malam itu suasananya sudah mencekam kayak jam 2, jam setengah 3 malam pokoknya. Jadi di jam 11 itu tidak ada siapa-siapa lagi yang beraktivitas, baik itu di luar atau dalam rumah. Sepi, sesepi-sepinya. Bahkan saking dan sepinya, ya, ada suara langkah kucing berjalan di tengah-tengah jalan kampung. Itu terdengar loh, sahabat-sahabat. Suara tiupan angin yang menerbangkan dedaunan kering atau ada ranting patah, itu terdengar mencekam sekali. Tapi semua itu tidak ada apa-apanya. Dengan suara yang khas, dengan suara yang setiap malam 1 suro sering terdengar. Apa itu? Daman.
Di mana ketika warga-warga sering mengintip aktivitas malam satu suro yang sering dilakukan oleh almarhum Ki Rekso. Orang-orang itu melihat Ki Rekso berjalan dengan sosok perwujudan demit-demit peliharaan Ki Rekso di malam satu suro. Walaupun sosok Ki Suro ini sudah meninggal, tapi suara dehemannya di jam 11 malam itu terdengar jelas. Suara dehemannya itu bukan di tengah jalan atau suara deheman orang berjalan, tapi suara deheman itu terdengar di sudut ruangan rumah setiap orang yang tinggal di kampung itu. Seperti rumah Pak Broto. Pak Broto yang berusia 18 masuk 19 tahun. Dia takut karena cerita bapaknya almarhum Ki Rekso tadi dimakamkan seadanya, dimandikan pun asal mandi, kafannya pun tidak betul, makaminnya juga tadi tidak diazani, tidak diapa-apain. Nah, mendengar itu Pak Broto kan takut, jadi nimbrunglah dia rame-rame kumpul di ruang tengah sama ibu, sama bapak, sama abang, sama adiknya Pak Broto. Dan di malam itu pas di depan rumah Pak Broto ada suara deheman yang mereka kenal kalau itu suara deheman dari almarhum Ki Rekso. Mereka semua terdiam. Jadi tidak ada yang bergerak, tidak ada yang berani mendekat. Suara deheman itu terdengar lagi. Tapi bukan dari depan rumah, melainkan dari salah satu kamar, yaitu kamar Pak Broto. Nah, setelah suara deheman itu terdengar, bau busuk di sini tercium. Baunya itu kayak bau bangke, bercampur bau kotoran, bercampur bau anyir, bercampur bau darah yang bercampur nanah. Bukan cuman sekedar bau busuk, bukan cuman sekedar suara deheman. Beberapa perabotan-perabotan yang terbuat dari keramik atau ada pas foto yang digantung di rumah Pak Broto pada malam itu seketika saja bergetar serentak dengan sendirinya. Rak piring di belakang itu berbunyi pas foto yang ada di dinding di ruang tengah tempat mereka berkumpul. Kaca jendela depan ini bergetar. Seakan-akan kampung itu mengalami gempa bumi. Tapi yang terasa itu cuma getaran di dinding, getaran barang-barang saja. Mereka sama sekali tidak merasakan guncangan. Nah, di sini bulu tengkuk Pak Broto ini semakin berdiri, semakin dingin suasana rumah, dan suara deheman kembali terdengar. Ketika mereka sadar, suara deheman itu ada di belakang Pak Broto. Bapaknya Pak Broto ini sampai pingsan. Karena sosok yang mendehem itu adalah sosok pocong yang baru tadi sore dimakamkannya maghrib tadi. Pocong almarhum Ki Rekso. Dan sosok pocong Ki Rekso ini menyebut nama bapak dari Pak Broto. Di kampung itu, bapaknya Pak Broto dikenal atau sering dipanggil dengan Leno. Jadi pocong yang ada di belakang Pak Broto dengan sorot mata tajam ini memanggil bapaknya Pak Broto. No, aku Rekso, no. Pak Broto yang mendengar suara itu, Pak Broto yang melihat bapaknya pingsan, barulah menoleh ke belakang dan sosok itu berdiri pas di belakang Pak Broto dan melihat ke arah Pak Broto. Seluruh anggota keluarga yang ada di ruang tengah semuanya pingsan, termasuk Pak Broto. Sadar-sadar, ini mereka mendengar kumandang azan subuh. Jadi ketika sadar, ini Pak Broto melihat ibu bapaknya itu sebenarnya sudah sadar, tapi mereka masih pura-pura tidur gitu ya. Pak Broto lah yang narik-narik kaki bapaknya. Pak, bangun Pak, Bu, bangun, Dek, bangun Bang. Dan baru mereka saling saut-sautan dan mereka melihat ke sekitar dan menyadari kalau waktu ini sudah masuk subuh. Barulah mereka berpelukan, menangis sejadi-jadinya. Mereka tidak nyangka kalau sosok pocong itu
Pocong Ki Rekso. Dan apa tujuan Ki Rekso mendatangi rumah mereka? Nah, ini baru teror yang dialami keluarga Pak Broto. Narasumber yang membagikan kisah ini belum lagi secara serentak seluruh rumah warga yang ada di kampung tersebut satu persatu didatangi, disatroni oleh sosok Pocong Suro, pocong dari almarhum Rekso, dukun santet yang bengis, yang meninggal di malam 1 Suro, meninggal dengan dendam. Nah, ya jadi ketika pagi, bapaknya Pak Broto ini mencari tahu apakah cuma rumah kami saja atau semuanya juga kena. Karena feeling dari Lekno ini, bapaknya Pak Broto ini, kuat sekali kalau pocong ini akan meneror seluruh warga kampung di malam 1 Suro sesuai dengan janjinya. Jadi sebelum Lekno ini menanyakan ke tetangganya udah nangis dulu. No, mau mati aku tadi malam, no. Apa? Kenapa? Weh, bajingan Rekso. Kenapa? Weh, anak gadisku direp-repin Rekso. Hah? Rekso kan tadi udah meninggal. Lekno ini pura-pura nggak tahu. Rekso gentayangan jadi pocong. Sampai lihat tuh, anak gadisku sampai sekarang nggak sadar-sadar. Tolong no. Jadi diceritakan oleh tetangga dari Lekno ya, atau tetangga dari Pak Broto. Ini punya anak gadis. Jadi anak gadisnya pada malam itu sudah tidur di dalam kamar. Jadi tiba-tiba saja kain yang dijadikan selimut ini kayak ngambang sendiri, sahabat-sahabat. Kayak ada yang menerbangkan kain itu. Nah, yang dilihatnya setelah kain itu terbang, kain itu tersingkat dari tubuhnya, sosok pocong berdiri di hadapannya dengan menyebut, "Aku Rekso. Aku Rekso." Berulang-ulang kali menyebut Rekso, dan sosok itu kayak ngelompat dari bawah naik ke atas ranjang dan berdiri pas di atas tubuh anak gadis itu, dan seakan-akan kayak nginjot, bikin napas anak itu dengan wajah yang mengerikan. Pocong itu terus menyebut, "Aku Rekso. Dan sampai ketika Lekno melihat anak itu masih seakan-akan masih dalam keadaan diganggu oleh sosok pocong tersebut. Nah, tapi yang melihat itu cuman anak gadis ini sama bapaknya doang. Jadi bapaknya ini melihat itu langsung baca ayat kursi, baca ayat suci Al-Quran. Tapi sosok itu malah nyengir dan menghilang seketika. Nah, dari kejadian itu, mereka ini mendatangi satu persatu rumah warga yang ada di sana, menanyakan lagi. Sama, ada yang lebih mengerikannya lagi, sahabat-sahabat. Sepasang suami istri. Istrinya ini bunting, hamil tua. Jadi mereka ini sudah tidur. Tahu enggak? Istri yang tengah hamil ini, kayak bagian perutnya itu ada yang ngejilatin. Baju yang dikenakan ibu hamil ini tanggal sebatas perut. Bagian bawahnya udah kebuka, bahkan sampai ke bagian dalamannya ini kebuka. Nah, di perutnya itu ada sosok kepala, tapi kepala itu tidak ada badan. Tapi jelas kepala itu pocongan loh, sahabat-sahabat, dan itu adalah wajah dari Rekso. Dengan lidahnya yang panjang, itu menjilati perut wanita yang tengah hamil ini. Nah, jadi sang suami yang melihat itu bingung, itu sosok apa? Kok ada pocongan, kenapa menjilatin tubuh istriku? Tapi istrinya nggak ngerespon. Istrinya ini kayak sedang tertidur pulas kayak ini. Sedangkan suaminya melihat perut istrinya itu udah kebuka. Itu lidahnya menjilati bagian perutnya, sampai-sampai suaminya ini nggak tahu harus melakukan apa. Dan nggak lama setelah sang suami ini membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, sosok itu menghilang dengan sendirinya dan berpindah meneror ke rumah-rumah warga yang lain. Satu kampung di malam itu diteror oleh Pocong Suro, Pocong Ki Rekso, dan tak kalah mengerikan dan tak kalah menakutkannya lagi, rumah Bapak Kepala Desa tak luput dari gangguan penampakan pocong atau gangguan Pocong Suro. Jadi semuanya udah ngumpul nih di balai desa. Tinggal Bapak Kepala Desa saja nih yang belum menceritakan
apa-apa saja yang dialaminya semalam. Seluruh warga yang berkumpul di sana ini sudah mencurahkan rasa takutnya, ada yang nangis, ada yang kesal. Nah, tinggal Bapak Kepala Desa saja menceritakan. Banyak yang nunggu. Ayolah Pak, mustahil kalau sampai tidak mengalami gangguan dari rekso tadi malam. Kami semua mengalami, barulah Bapak Kepala Desa menceritakan. Nah, ini tidak tahu ya, Bapak Kepala Desa bilang, apakah ini ada kaitannya ketika rekso masih hidup, kaitan dekatnya dengan aku, atau ini hanya sekedar teror biasa yang mudah-mudahan ini cuma teror biasa. Jadi Bapak Kepala Desa inilah salah satu pengusung agar rekso sewaktu hidup ini pindah dari kampung tersebut, karena sudah banyak sekali teror-teror ya mengerikan lah, atau aksi-aksi perdukunan si rekso ini menghabisi nyawa warga kampung sendiri, meneror warga-warga kampung di situ. Itu udah ndak kehitung kali lagi kejadiannya. Kesinggung dikit kirim santet, kesinggung dikit kirim jurik, kirim demit ya, buat ngerasukin tubuh orang gitu, buat nakut-nakutin orang. Jadi salah satu inisiator yang pernah lah menggagas kalau udahlah rekso ini kita usir aja lah dari kampung ini, karena nggak betah lagi statusnya dia kepala desa, nggak bisa mengatasi masalah ini, berarti kredibilitasnya sebagai kepala desa ini dipertanggungjawabkannya, malu dia. Nah, jadi entah ada kaitannya dengan itu, entah nggak tahu lah. Jadi di malam ketika semua warga diteror oleh arwah dari rekso, dukun santet yang meninggal di malam 1 Suro, Bapak Kepala Desa, seluruh anggota keluarganya satu persatu diganggu dengan ekstrim. Bapak Kepala Desa tinggal bersama istri, bersama 2 orang anaknya. Satu anak Bapak Kepala Desa ini berumur 14 tahun, dan satu lagi anak Bapak Kepala Desa baru berusia 8 tahun. Yang diganggu pertama itu adalah anak Bapak Kepala Desa yang berusia 8 tahun. Anaknya tidur di kamar, kakinya itu kebalik ke atas, kakinya itu ya nyungsang ke atas, anaknya itu kayak di awang-awang. Sambil anaknya menangis, sambil anaknya ini keluar cairan dari hidung, cairan dari mulut ya, karena kebalik sambil nangis, keluar semua lah ingus dari hidung itu. Ya perih, sakit pasti rasanya, dan dadanya pun sesak. Tapi Bapak Kepala Desa tidak bisa melakukan apa-apa. Tidak kelihatan belum sosok apa yang mengganggu. Nah, jadi anak pertama dengan anak kedua ini tidur di satu kamar, sahabat-sahabat. Nah, pertama adiknya dulu yang nyungsang nangis. Kakaknya ketika mendengar si adik nangis, kakaknya terbangun dan kakaknya ini muter-muter kayak dulu. Jadi kakaknya ini sadar melihat adiknya nangis, kakaknya tuh kayak badannya ngebungkuk, itu muter-muter kayak ini. Di kamar itu muter-muter sambil, "Pak, tolong Pak, kepalaku pusing Pak, tolong Pak," sampai pingsan. Bapak Kepala Desa tidak bisa melakukan apa-apa karena tidak tahu sosok apa yang mengganggu. Dia ingat santet, tapi rekso udah mati. Siapa yang mengirim kami santet? Baru ingat apa yang dikatakan rekso sebelum dia mati. Malam 1 Suro, kalian akan mendapatkan pembalasan. Nah, jadi dia ingat kalau rekso pernah ngancam, ngebatinlah dia. So, kamu udah mati, so. Mati pun kamu, itu masih mengganggu kami. Apa yang kamu mau? Dan seketika suara denguman terdengar. Sosok pocong Suro atau pocong rekso ini muncul, dan ketika pocong rekso muncul, istri Bapak Kepala Desa kesurupan. Kayak mana kesurupan kuntilanak. Jadi ketawanya, tapi matanya terus menangis. Suaranya cekikikan sembari menyakiti tubuhnya sendiri. Kayak garuk-garuk badannya, robek bajunya, bahkan maaf, payudara dari istri Bapak Kepala Desa ini sampai lecet. Nah, Bapak Kepala Desa sendiri ini tidak bisa ngapa-ngapain. Dia cuma bisa tertegun berdiri melihat situasi tersebut tanpa bisa berkedip, tanpa bisa bergerak. Napas saja susah sesekali. Sedangkan pocong itu kayak senang sekali melihat situasi yang ada di rumah Bapak Kepala Desa.
Kejadiannya berlangsung kurang lebih sekitar 10 menit dan seketika keadaan kembali normal. Normal bagi bapak kepala desa, tapi anak pertamanya pingsan, anak kedua dari bapak kepala desa juga pingsan, istrinya juga pingsan dengan luka yang cukup parah di bagian payudara. Mau keluar minta tolong, seluruh warga ini malah tambah takut. Kalau kami keluar, nanti tambah bahaya. Jadi mereka ini tidak bisa minta bantu satu sama yang lain. Karena pantang larang di kampung itu, malam satu suro, tak ada yang boleh keluar. Kalau tidak mau, kejadian mengerikan terjadi. Nah, jadi mereka berpikir, kalau aku minta bantuan keluar, takutnya nanti serangan ini, gangguan makhluk gaib ini semakin menjadi-jadi. Ya jadi udahlah, nunggu pagi, dan begitu pagi, barulah mereka saling meminta pertolongan. Nah, jadi di pagi itu seluruh warga yang tersisa yang tinggal di kampung itu, seluruhnya tanpa terkecuali mereka semua mengalami kejadian yang mengerikan. Nah, jadi pagi-pagi itu mereka ini sama-sama berpikir, apakah teror ini cuman kita yang mengalaminya? Yuk, kita tanya istri dari Rekso. Apakah di rumahnya Rekso kembali atau juga mengalami gangguan? Atau enggak sama sekali? Nah, ramai-ramai lah mereka ini mendatangi rumah jandanya Ki Rekso, menanyakan dengan pertanyaan yang bertubi-tubi. Jawaban dari istri Ki Rekso almarhum, ini tidak. Aku tidak mengalami apa yang kalian alami. Tapi mereka tidak percaya, karena gimmick wajah dari istri almarhum Ki Rekso ini itu menandakan menyembunyikan sesuatu. Ditambah lagi anak satu-satunya, anak sematawayangnya yang tunarungu ini ya, yang tidak bisa ngomong ini, ketika mereka datang itu wajahnya dipenuhi rasa ketakutan. Seakan-akan ya semalam sama aja lah, sama-sama mengalami kejadian yang mengerikan, tapi tidak bisa cerita aja. Namun ibunya berbohong, mengatakan tidak ada apa-apa. Lantas bubarlah seluruh warga dari rumah istri almarhum Ki Rekso. Nah, jadi kisah ini kan dialami setengah dari warga kampung yang tinggal di malam satu suro di rumahnya. Sedangkan setengah lagi kan banyak yang menginap di rumah keluarga yang ada di luar kampung. Nah, di pagi itu mereka balik. Nah, pas mereka balik, warga-warga yang mengalami kejadian mengerikan ini cerita, tapi mereka tidak percaya. Mereka tidak percaya. Ya masa iya sih? Kalau satu orang yang cerita, ya mungkin kami percaya. Masa iya pocongnya si Rekso itu gentayangan bisa barengan di rumah-rumah kalian, dan kejadiannya pun mengerikan, ekstrim sekali. Kalau cuman tiba-tiba muncul nakutin kayak gitu ya, masih wajar, masih percaya, kami masih takut. Tapi kayak kalian tuh sengaja nakut-nakutin kami karena kami sengaja tadi malam meninggalkan kampung ini. Ya istilahnya kayak ngerjain lah, wah lu penakut, lu semalam gak tinggal di sini. Ntar kalau mereka balik yang nginep di luar, kita takut-takutin dengan cerita ini. Ya jadi seakan-akan kayak ada sandiwara lah di kampung itu. Sudah diceritakan beneran kami mengalami itu, tapi mereka tidak percaya. Ya sudah, dan gantian ternyata sahabat-sahabat, dendam Ki Rekso ini belum tuntas. Dendam Ki Rekso ini masih berlanjut. Bukan cuman kejadian di malam satu suro, satu malam setelah malam satu suro, atau malam kedua setelah kematian dari Ki Rekso, pocongnya kembali gentayangan mendatangi rumah-rumah warga yang belum didatangi oleh Ki Rekso, atau yang malam kemarin rumahnya kosong. Dan kejadiannya tidak kalah ekstrim dengan apa yang dialami Letno, bapaknya Pak Broto, bapak kepala desa, tetangga-tetangga mereka. Bahkan ada yang sampai pingsan dan berteriak minta tolong keluar dari rumah, keliling-keliling kampung, tolong, tolong. Tapi orang yang tahu, orang yang sudah mengalami kejadian itu malam kemarin, ini tidak memperdulikan. Ya terserah, udah diceritain, udah dikasih tahu, kamu tidak percaya. Dan keesokan harinya heboh lagi. Rumah bapak kepala desa didatangi, diminta solusi lah, gimana nih, gimana supaya teror ini tidak berkelanjutan. Ternyata apa yang kalian ceritakan kemarin betul, sosoknya mengerikan sekali, menyebut namanya Rekso, aku Rekso. Seakan-akan ya ingin menyampaikan dendam lah, dendam yang terpendam. Nah, jadi kembali
di hari kedua ya, atau di malam kedua sudah berlalu teror yang terjadi di kampung itu, teror pocong suro, teror pocong dari Rekso, dukun mati ya, ditelantarin sama warga, dimakamkan sembarangan kayak gitu. Warga-warga kembali mendatangi istrinya, janda dari Rekso ini tadi. Nah, ditanya lagi-lagi di situ istrinya Rekso, ndak ada apa-apa, kami tidak mengalami apa-apa. Nah, lantas warga ndak bisa maksa, warga ndak bisa, ya istilahnya warga ndak bisa nuduh lah, kamu nyembunyiin sesuatu. Anaknya mau ditanya ya ndak bisa jawab, memang bawaan dari lahir kok ndak bisa ngomong. Nah, tapi di malam ketiga kematian dari Rekso, pertanyaan warga seakan-akan dijawab secara tidak langsung oleh istri dan anak almarhum Ki Rekso. Di tengah malam, istri Ki Rekso berlari, anaknya yang nggak bisa ngomong tadi berteriak, "Oh, oh, oh!" membuat seluruh warga terbangun. Istrinya Ki Rekso juga berteriak, "Pak, sampun Pak, sampun, kami takut Pak, sampun," sembari berteriak dengan wajah pucat meninggalkan kampung tersebut, entah pergi kemana. Itu membuktikan bahwa malam pertama, malam kedua, dan di malam ketiga mereka berlari minta tolong, mereka juga mengalami teror atau didatangi oleh pocong suro, pocong dari Rekso. Nah, jadi paginya rumah jandanya Ki Rekso, anaknya Ki Rekso pun tidak ada, tidak tahu ngilang kemana. Warga pun kembali berkumpul di balai desa. Ya, kayak mana ya kita nih? Ini istrinya dan tidak ada lagi nih. Anaknya juga udah ketakutan, diteror. Kami takut. Ya, warga-warga bilang ke bapak kepala desa, kami takut kalau malam nanti atau malam-malam selanjutnya teror ini akan berkelanjutan. Nah, jadi mereka saling bertukar pikiran dan adalah yang mencetuskan. Ya, mencetuskan kita pindahin aja makamnya. Jadi mumpung masih 3 hari, ya jenazahnya masih belum terlalu hancur lah, kita makamkan dengan layak. Kita kebumikan ulang, istilahnya dimandikan lagi, pocongannya dibuka lagi, dikafanin lagi, kita pindahin ke pemakaman lain, kita pindahin makamnya dari kampung ini. Dan ide itu pun diterima oleh seluruh warga. Nah, batas ini mungkin sahabat-sahabat bertanya ya, kok ndak ada ustadz yang menengahi kampung ini? Kok ndak ada ulama yang menengahi permasalahan ini? Karena saya ndak mau bawa-bawa itu dari awal, karena seluruh pembuka agama yang ada di sana ini takut dengan kejadian ini. Bayangkan, pocong itu, pocong suro ini dibacakan ayat kursi, bukannya lari, tapi malah nyengir. Seakan-akan di malam satu suro itu kekuatannya powerful sekali. Seperti membuktikan mitos yang berkembang atau dipercayai oleh warga kampung, di malam satu suro kekuatan alam gaib ini terbuka, gerbang gaib ini terbuka, dan makhluk gaib itu memiliki kekuatan yang powerful sekali. Jadi di malam itu ulama, ustadz, kiai yang ada di kampung itu angkat tangan. Mereka memasrahkan diri dengan perlindungan yang Allah berikan. Nah, jadi memang makanya tidak saya bawa-bawa dari awal pembuka agama ya. Jadi setelah sepakat, digalilah makam dari Ki Suro ini tadi. Istri sama anak Ki Suro sudah meninggalkan rumah, tidak tahu kemana. Makamnya dibongkar. Tahu tidak? Mayit yang sudah 3 hari di tanah, yang seharusnya sudah mengalami fase pembusukan ya, ini tidak. Mayit Ki Rekso ini kering, betul-betul kering, tidak lembek, tidak busuk, bahkan bau busuk pun tidak ada. Ya kayak mana, kayak dikasih formalin lah kayak gitu. Cuman makin keras saja lah kulitnya. Kulit manusia kan biasa bisa ditarik ini, tapi ini tidak keras. Seakan-akan ya kayak dikasih formalin atau dikasih air keras kayak bumi lah kayak gitu. Nah, jadi dibuka lagi pocongannya, dimandikan lagi sesuai dengan syariat ajaran agama Islam. Jenazahnya juga dikafanin dengan sempurna, disolatkan. Dan hebatnya di sini, ketika meninggal atau ketika dimakamkan pertama cuman beberapa orang yang menyolatkannya, tapi ketika pemakaman kedua seluruh laki-laki yang ada di kampung tersebut turut serta menyolatkan mayit almarhum Ki Rekso. Rame masjid itu menyolatkan mayit yang sudah dikubur, disolatkan lagi.
Ya, jadi diperlakukan sebaik mungkin selayaknya kaum muslimin, kaum muslimat meninggal. Nggak kayak kemarin, asal-asalan karena ketakutan. Setelah disolatkan, dibawa ke pemakaman dengan tata cara yang baik, lemah lembut, jenazahnya dituruni, tali pocongnya dibuka, wajahnya dibuka, diciumkan ke tanah, searah dengan arah kiblat, diganjal, ditutup papannya pelan-pelan, diazanin sebelum ditutup ya, diazanin, ditimbun, dan didoakan. Mereka pun bubar. Dan ingat, makam Ki Rekso ini sudah pindah. Bukan di pemakaman umum kampung tersebut, tapi ada satu tempat yang tidak disebutkan di mana makam Ki Rekso. Karena takutnya banyak orang yang ingin melakukan sesuatu yang buruk. Karena kematian Ki Rekso ini kematian yang unik. Ditambah lagi, Ki Rekso memiliki kemampuan supranatural tinggi. Dukun meninggal di malam 1 Suro, kekuatannya ini bisa ditarik, atau ketika orang memiliki ilmu hitam sealiran dengan Ki Rekso, ya istilahnya bisa dihidupkanlah lagi arwah dari Ki Rekso untuk melakukan kejahatan atau keburukan. Jadi makam kedua dari Ki Rekso ini disembunyikan. Dan sedangkan lubang makam bekas pertama Ki Rekso, disitulah sering terlihat sosok penampakan Pocong Suro. Tapi Pocong Suro dah tidak mengganggu se-ekstrim dulu lagi. Pocong itu cuma sesekali saja menampakkan diri di malam 1 Suro, malam tepat kematian dari Ki Rekso. Nah, kejadian ini dialami langsung keluarga, warga kampung tempat Pak Broto tinggal. Bahkan Pak Broto pada saat itu ya usianya masih belasan ya, masih remaja. Kenapa saya panggil Pak Broto ya? Hitung sendiri aja lah. Usia Pak Broto itu dari usia belasan di tahun 80-an ya, sampai sekarang tahun 2024. Udah berapa? 60 sampai 70 mungkin usia Pak Broto. Nah, kiriman Pak Broto ini kisah yang boleh dikatakan paling rapi penulisannya, sahabat-sahabat. Saya aja takjub lah ya. Mas Rio, saya ini pendengar setia channel Riwijaya. Saya selalu mendengarkan dua-duaan sama istri. Jadi kami ini kayak apa ya katanya? Kayak nostalgia ketika mendengarkan siaran RRI Tempo dulu. Karena pembawaan Mas Rio tuh kayak kita tuh dengar ini apa istilahnya dengar radio. Bahkan dia mengatakan jarang melihat video saya ini, melihat visualnya, tapi cuman mendengar suaranya saja. Ya, jadi itulah dia bilang, saya lama dulu kerja di stasiun penyiaran, dia bilang. Jadi ya kepingin apa yang saya ceritakan ini Mas Rio siarkan di channel YouTube-nya, dan sebagai apa ya, kayak kenang-kenangan lah, sebuah pengalaman misteri yang pernah terjadi di kampung kami. Sebut saja nanti tokoh atau yang menjadi individu ya dalam kisah ini, itu adalah Ki Rekso. Jadi Ki Rekso itu adalah nama samaran, sahabat-sahabat. Jangan pula nanti ada yang nyama-nyamain ya, karena Ki Rekso itu adalah nama samaran, nama aslinya tak disebutkan. Namun Pak Broto itu adalah nama asli dari narasumber yang membagikan kisah ini. Dan insya Allah ya Pak Broto ya panjang umur, ada rezeki ketika saya main-main ke wilayah Yogyakarta, kita ketemu dan kita bisa ngobrol bareng, kita bisa siaran bareng di channel YouTube Riwijaya. Salam untuk istri, salam untuk keluarga, terima kasih banyak. Dan ingat sahabat-sahabat, ini akhir bulan 6 Suro atau 1 Suro, ini sebentar lagi. Kalau menurut penanggalan Masehi atau ya kita hitung di bulan tanggalan Jawanya, 1 Suro ini kalau hitungan saya ndak meleset ya, itu di kisaran tanggal 16 atau tanggal berapa lah. Kalau salah ntar koreksi di komentar. Jadi sebentar lagi malam 1 Suro itu. Nah, apakah di kampung tempat tinggal sahabat-sahabat ada tradisi tertentu di malam 1 Suro? Tolong tuliskan di komentar. Apa yang dilakukan di malam 1 Suro? Yang mana kalau penanggalan Islam ya, itu adalah malam tahun baru Islam, 1 Muharram. Nah, jadi kalau di Jawa itu 1 Suro, kalau dalam tanggalan Hijriah itu adalah 1 Muharram. Nah, biasanya selain kegiatan-kegiatan di masjid, kalau di Jambi itu ada arak-arak obor, anak-anak kecil, sholawatan, keliling kampung. Nah, hal-hal yang lain itu apa? Seperti tradisi-tradisi kayak di Jawa tuh biasanya tirap pusaka. Tirap pusaka itu ramai kegiatannya, jadi mandiin pusaka, bahkan di keraton pun semua
jenis pusaka itu dikeluarin untuk dibersihkan di malam suro. Nah, kegiatan di kampung sahabat-sahabat apa saja? Tolong tuliskan di komentar, dan jika ada kesamaan nama karakter dalam kisah ini, saya minta maaf karena ini saya hanya membawakan sebuah kisah yang sudah tertulis dengan nama-nama yang ada di dalam cerita tersebut. Saya membawakan tanpa dilebih-lebihkan, hanya menambahkan sedikit pengantar dari cerita tanpa merusak alur cerita atau fakta dari realita dalam sebuah kisah misteri, karena lebih baik menceritakan sebuah kisah nyata daripada menyembunyikan fakta di balik sebuah realita. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap dalam penyampaian di video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita misteri yang ditayangkan di channel Riwijaya. Untuk mengetahui kegiatan lain, boleh follow akun Instagram Riwijaya91. Nah, mau mendengarkan cerita-cerita seperti ini? 3 lagu Indonesia yang memiliki cerita misteri di balik lagu tersebut. Itu di TikTok Sebuah Kisah Misteri Official. Follow yang belum punya TikTok, ayo download TikTok, langsung follow Sebuah Kisah Misteri Official. Dan saya juga punya konten lain selain membawakan cerita misteri, keseruan-keseruan saya ketika mereview makanan-makanan. Bisa dilihat di TikTok Riwijaya91. Jadi demikian video kali ini. Terima kasih support sahabat-sahabat semua. Salam kompak, salam sehat. Saya Riwijaya, mewakili tim dan keluarga besar Sebuah Kisah Misteri. Bila ada salah, tolong dimaafkan. Sampai jumpa di video Sebuah Kisah Misteri selanjutnya. Salam Sebuah Kisah Misteri.